Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ruang kolaborasi topik 3 pada poin 3.3 pada mata kuliah Social Emotional Learning. Di sini ada 5 soal, nanti kita bahas bersama-sama pada setiap soalnya. Untuk soal pertama bisa saya mendahului. Jadi, soal pertama adalah apakah experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Berikan alasannya. Experiential learning adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui pengalaman praktis dan refleksi pada kalangan tersebut. Pendekatan ini sangat berguna untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman peserta didik dalam memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Meskipun bisa diterapkan di semua mata pelajaran, ada beberapa disiplin ilmu yang lebih cocok untuk menerapkan experiential learning. Sebagai contoh, mata pelajaran sains dan matematika sangat cocok untuk diterapkan. Pendekatan experiential learning karena peserta didik dapat melihat bagaimana konsep abstraksi dalam teori diterapkan dalam dunia nyata. Namun, implementasinya dalam mata pelajaran seperti bahasa atau sejarah lebih rumit karena materinya lebih banyak dan bersifat teori dan beragamnya konteks pengalaman praktis. Oleh karena itu, pendidik perlu memikirkan dan memvariasikan dengan kreatif tentang bagaimana menerapkan experiential learning ini dalam mata pelajaran tersebut. Dalam ringkasannya, meskipun experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran, pendekatan ini lebih efektif di mata pelajaran sains dan matematika karena konsepnya lebih mudah diaplikasikan dalam pengalaman praktis. Sementara itu, untuk mata pelajaran seperti bahasa atau sejarah, pendekatan experiential learning akan lebih menantang bagi pendidik. Itulah jawaban nomor 1 saya. Silakan dari nomor 1 lainnya bisa menanggapi atau memberi tambahan. Baik, saya juga akan menyampaikan jawaban untuk soal nomor 1. Saya sependapat dengan pernyataan Bapak Wisnu bahwa mata pelajaran sains dan IPA itu lebih cocok untuk menerapkan pendekatan experiential learning. Yang mana experiential learning itu merupakan suatu metode pembelajaran di mana peserta didik belajar dengan menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui pengalaman-pengalaman langsung. Pendekatan pembelajaran ini sangat berguna untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman praktis peserta didik dalam memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Meskipun pendekatan experiential learning bisa diterapkan pada semua mata pelajaran, namun ada beberapa mata pelajaran yang lebih cocok jika diterapkan menggunakan pendekatan experiential learning. Contohnya seperti sains dan matematika yang telah disampaikan tadi. Hal ini dikarenakan peserta didik dapat melihat bagaimana konsep abstrak dalam teori matematika dan sains yang diterapkan dalam dunia nyata. Sedangkan dalam pengimplementasikan pendekatan experiential learning dalam mata pelajaran seperti bahasa ataupun sejarah lebih sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan materi pada mata pelajaran tersebut lebih banyak bersifat teori dan beragamnya konteks pengalaman praktis, sehingga guru harus memikirkan metode dan model pembelajaran yang tepat dalam menerapkan experiential learning pada mata pelajaran tersebut. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu apakah manfaat experiential learning. Seperti yang sudah saya sampaikan, experiential learning merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung, refleksi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Sehingga experiential learning memiliki banyak manfaat dalam proses pembelajaran yang diantaranya pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan experiential learning di mana proses pembelajaran dilakukan melalui pengalaman dan praktik langsung dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran
sehingga dapat tercipta proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam pengalaman atau praktik langsung dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah mengingat dan memahami informasi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu dapat meningkatkan keterampilan sosial. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan experiential learning dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Keterampilan tersebut sangat penting dalam kehidupan nyata dan dalam dunia kerja. Kemudian yang keempat, dapat memperkuat keterampilan pemecahan masalah. Melalui pendekatan experiential learning, peserta didik diajak untuk memecahkan masalah secara mandiri melalui pengalaman langsung. Hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kerja. Mungkin ada lain yang ingin menambahkan untuk soal nomor 2, monggo dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan dari jawaban nomor 2 yaitu manfaat experiential learning sendiri. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Siti bahwa experiential learning itu dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, karena kegiatan pembelajaran experiential learning sendiri itu terdapat kegiatan dalam bentuk kelompok atau kolaborasi. Kemudian untuk experiential learning itu juga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran karena pembelajaran yang dilakukan dengan experiential learning itu dilaksanakan melalui pengalaman langsung dan praktik sehingga peserta didik akan merasakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya akan menambahkan yaitu experiential learning melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah karena dalam hal ini peserta didik didorong atau dirangsang untuk mengeksplorasi Oke, baik, saya akan ulangi lagi untuk yang nomor 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah sendiri memiliki andil yang besar dalam menerapkan experiential learning karena dengan cara baik dalam bentuk material maupun non-material, dengan memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendesain pembelajaran dalam bentuk experiential learning. Wujud dukungan dari sekolah ini diwujudkan dalam bentuk melalui pembekalan, seminar, atau webinar yang berkaitan dengan pembelajaran experiential learning. Sekolah juga bisa memberikan dukungan pengalaman di luar kelas seperti kunjungan ke lokasi yang terkait dengan topik atau materi yang akan dipelajari. Selain itu, sekolah juga bisa mendukung experiential learning dengan menyediakan sarana prasarana yang mendukung. Tantangan yang pertama, fasilitas sarana prasarana dan dana sekolah yang mungkin terbatas. Hal ini terjadi karena pengalaman belajar secara langsung dan praktikum seringkali memerlukan sarana prasarana yang mungkin di sekolah tidak ada ataupun membutuhkan lokasi yang khusus. Kemudian tantangan yang kedua, sudah tersedia sarana dan prasarana tapi tidak dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya keterampilan dan kemampuan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan experiential learning sehingga menerapkan pembelajaran yang itu-itu saja. Hal ini karena mengembangkan pengalaman belajar yang efektif seperti experiential learning membutuhkan
persiapan keterampilan khusus dari guru yang mungkin perlu disediakan melalui pelatihan tambahan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Baik, mungkin saya akan menambahkan dari jawaban Fris tadi mengenai bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning dan apa saja tantangan bagi sekolah. Untuk keseluruhan tadi saya sudah sepakat dengan jawabannya. Mungkin saya ada sedikit menambahi untuk cara sekolah mendukung experiential learning yang saya temui di SMP 13 Madiun. Jadi di sana itu sudah menyediakan IPA yang mendukung. Di antaranya yaitu ruang kelas yang sudah memadai, kemudian dilengkapi juga dengan ruangan lain seperti adanya laboratorium, kemudian ruangan untuk pendukung ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian fasilitas lain yang mendukung yaitu di sana juga setiap siswa itu difasilitasi dengan adanya Chromebook. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan sumber daya yang relevan. Jadi sekolah perlu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung adanya pengalaman belajar seperti peralatan, bahan bacaan, dan akses teknologi. Dan kemudian di sana juga sudah ada tambahan masing-masing kelas itu terdapat WiFi. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru. Jadi guru itu perlu diberikan pelatihan tentang bagaimana mengintegrasikan experiential learning ke dalam kurikulum dan bagaimana memfasilitasi pengalaman belajar secara efektif. Kemudian selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi dan refleksi. Jadi sekolah itu dapat mendorong kolaborasi antara siswa dalam pengalaman belajar mereka dan menyediakan waktu dan ruang untuk melakukan refleksi atas pengalaman tersebut. Kemudian tantangan apa saja yang dihadapi sekolah dalam mendukung experiential learning? Yang pertama ini penyesuaian kurikulum. Jadi sekolah perlu mengintegrasikan experiential learning ke dalam kurikulum Merdeka saat ini yang mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam hal materi yang diajarkan, kemudian dalam bentuk evaluasinya. Kemudian yaitu pengadaan sumber daya. Jadi pengadaan sumber daya yang relevan dan memadai untuk mendukung experiential learning dapat menjadi tantangan terutama bagi sekolah. Karena apalagi terlebih bagi sekolah yang memiliki anggaran terbatas tadi. Kemudian pelatihan guru. Jadi sekolah juga perlu memastikan bahwa semua guru itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan experiential learning. Ini menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman atau pelatihan dalam melakukan pendekatan experiential learning tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen waktu dan ruang. Jadi dengan menciptakan waktu dan ruang yang memadai dalam sebuah sekolah, tentu pengalaman belajar akan lebih mendalam dan dapat tereksplorasi sehingga menjadi tantangan yang mana di dalamnya ini dapat tekanan untuk menyelesaikan kurikulum secara lebih luas. Mungkin itu tadi untuk nomor 3, kemudian untuk nomor 4. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning? Jelaskan. Kemudian bagaimana menghadapi kendala tersebut? Tentu saja karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama yaitu karakteristik dari gaya belajar, kemudian minat dan motivasi, kemudian latar belakang pengalaman peserta didik. Untuk gaya belajar sendiri, jadi siswa dengan gaya belajar yang lebih kinestetik atau visual mungkin lebih merespon positif terhadap experiential learning, yang mana menekankan pengalaman langsung dan juga dalam penggunaan gambar atau aktivitas fisik. Kemudian dalam karakteristik minat dan motivasi, yaitu siswa memiliki minat yang tinggi terhadap topik tertentu atau termotivasi secara intrinsik untuk mungkin lebih belajar, lebih terlibat dalam pengalaman belajar secara langsung dan secara praktik. Kemudian untuk latar belakang pengalaman, yaitu pengalaman peserta didik yang sebelumnya itu dapat mempengaruhi bagaimana siswa tersebut merespon experiential learning. Jadi siswa yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam konteks tertentu mungkin lebih nyaman dan lebih bisa berpartisipasi aktif dalam pengalaman belajar yang melibatkan konteks tersebut. Kemudian kendala yang mungkin terjadi, jadi
terdapat adanya variasi dalam pendekatan pembelajaran. Jadi guru di sini perlu menyadari dan merespon berbagai gaya belajar dan minat siswa dengan menyediakan variasi dalam pendekatan pembelajaran, seperti menggunakan berbagai jenis pangan belajar dan menyelesaikan instruksi dengan kebutuhan masing-masing individu. Kemudian yaitu memberikan dukungan tambahan. Jadi siswa yang mungkin menghadapi kendala dalam respon experiential learning, guru ini dapat memberikan dukungan dengan bentuk bimbingan tambahan, kemudian tutor sebaya juga bisa, kemudian memberikan buku bahan bacaan tambahan, dan juga pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur. Jadi dengan menyadari tantangan ini, diharapkan guru juga mampu merespon karakteristik peserta didik dengan cermat, sehingga sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi experiential learning yang lebih efektif bagi semua peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada tambahan dari anggota lain, dipersilahkan. Ya, baik, saya akan sedikit menanggapi. Sebelumnya saya sangat sepakat dengan apa yang telah dipaparkan oleh Bu Zulfa. Baik, yakni apakah penerapan dari experiential learning itu berpengaruh, mohon maaf, karakteristik berpengaruh terhadap experiential learning? Iya, jadi karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning. Nah, termasuk apa saja karakteristiknya, gaya belajar, terus pengalaman belajar sebelumnya, atau minat dan motivasi. Nah, di situ itu juga sangat berpengaruh nanti untuk kendala-kendala, jadi kan berpengaruh terhadap penerapan experiential learning. Jadi untuk mengatasi kendala-kendala penerapan experiential learning, guru dapat mengambil langkah-langkah pembelajaran, yakni yang pertama diferensiasi pembelajaran dengan merancang dan menyajikan pembelajaran yang beragam yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat, motivasi, dan itu tadi yang sudah dipaparkan. Nah, selain itu, guru dapat menyediakan dukungan tambahan. Nah, seperti pembelajaran experiential learning itu pakai individu maupun nanti secara berkelompok atau pengaturan kelas yang manajerial. Nah, kolaborasi dengan rekan kerja. Jadi, guru dapat berkolaborasi bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin juga itu juga menjadi kendala dari kelas yang lain. Nah, setelah itu juga ada refleksi penyesuaian. Jadi, bagaimana penerapan-penerapan yang sebelumnya itu menjadi bahan evaluasi pertimbangan untuk kita menyusun di pembelajaran setelahnya agar lebih efektif. Nah, jadi dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, guru dapat mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas penerapan pembelajaran eksperiental di kelas. Nah, itu cukup untuk nomor 5. Pembahasan sekarang adalah nomor 5 ya, ini pada kondisi daring atau online bagaimana penerapan experiential learning. Nah, penerapan experiential learning dalam kondisi online yakni membutuhkan pendekatan yang kreatif dan adaptif agar siswa tetap terlibat dan mendapatkan pengalaman belajar yang berarti. Nah, jadi tidak begitu saja langsung gitu ya. Jadi simulasi dapat dilakukan dengan simulasi interaktif. Guru dapat menggunakan perangkat lunak atau platform daring yang menyediakan simulasi interaktif untuk memungkinkan siswa berpartisipasi dalam pengalaman belajar pada situasi yang nyata. Misalnya pakai platform Quizzes, Kahoot, Wordwall, dan sebagainya. Mungkin di aplikasi matematika itu juga ada GeoGebra seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa dengan proyek kolaboratif, yakni dengan siswa menugaskan untuk siswa itu untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang akan mereka pelajari. Nah, selanjutnya ya ini ada diskusi yang berbasis kasus. Nah, guru dapat menyajikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, jadi nanti siswa itu kan juga akan menyusun, menganalisis, merencanakan, dan menyusun solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi di situ juga ada pencarian referensi yang berguna, di mana siswa juga aktif untuk belajar. Penugasan proyek kreatif. Nah, jadi di situ juga ada pembuatan proyek yang mungkin lebih ke keterampilan juga. Jadi dapat membuat video, presentasi, multimedia, atau poster yang memungkinkan pemahaman konsep. Nah, setelah itu juga ada mungkin refleksi dan umpan balik. Jadi untuk pemahaman yang lebih berarti, kita juga ada yang namanya refleksi dan umpan balik yang sesuai agar nanti pemahaman peserta didik itu sudah benar apa mungkin butuh
verifikasi dan konfirmasi. Setelah itu yang terakhir itu ada sesi live interaktif. Jadi mengadakan sesi live atau kelas daring yang interaktif di mana siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi simulasi atau aktivitas langsung dengan bimbingan guru secara real time. Nah, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa dalam lingkungan pembelajaran, walaupun itu pada situasi online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada rekan lain yang mungkin bisa menambahkan. Monggo, saya persilahkan. Mungkin sudah cukup, Mbak Bu Yuni. Jika teman yang mau menambahkan, saya sendiri juga sudah merasa cukup. Mungkin Mbak Bu Siti, Mbak atau Pak Wisnu ada tambahan? Kalau menurut saya juga sudah sangat cukup jelas untuk penjabaran dari pertanyaan yang diharapkan bisa mungkin dicukupkan. Oke, baik. Jika sudah cukup, ini apakah kita lanjutkan untuk ke pembahasan modul ajar sekalian atau kita tutup Zoom untuk ruang kolaborasi ini 3.3 baru kita lanjutkan ke Zoom lanjutan atau bagaimana, Bapak Ibu? Nah, mungkin saya ada sedikit saran, kita tutup dulu. Nah, nanti kita akan bergabung di Zoom lagi gitu, nggih. Baik. Oke. Ya, karena mungkin ini sudah dicukupkan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti akan kita pembahasan di pada topik setelah pada pembahasan yang setelahnya dengan ruang yang berbeda, gitu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu ringkasannya akan kita nanti juga di Google Docs, gitu kita kerjakan. Mungkin cukup dari saya. Akhiran, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.